ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah teman-teman sekalian, ikhwati fillah, jamaah musalla UBK yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan setelah melaksanakan salat berjamaah, kita bisa bertemu lagi di salah satu tempat yang semoga kita terus mendapatkan keberkahan daripada kita duduk-duduk untuk memurojaah, mempelajari dan mengkaji daripada Al-Quranul Karim yang kita khususkan dan fokuskan terkait dengan cara membaca Al-Quranul Karim. Dan teman-teman sekalian, kita ketahui bahwasannya Al-Quran ada 6 hak yang harus kita berikan. Yang pertama adalah bagaimana seorang muslim harus memberikan, yaitu porsi untuk dia senantiasa mendengarkan Al-Quranul Karim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah. Di situ Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar ketika Al-Qur'an dibacakan, kita mendengarkan dengan baik. Wa ansitu, bukan uskutu, tetapi mendengarkan dengan mengikuti bacaannya. Maka apa yang akan didapat? Allah Subhanahu wa taala akan berikan rahmatnya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, setelah kita mendengarkan Al-Quran, setelah kita menjadi pendengar yang baik, biasanya dia akan mengkaji dan mempelajari bagaimana Al-Quran itu harus dan semestinya dibaca dengan sesuai bacaan Nabi SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Ya, sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, makharijul huruf wa ma'rifatil wuqu'. Hendaknya kita memberikan setiap huruf yaitu tepat makhrajnya dan sempurna sifatnya. Nah, maka itu yang kedua, hak daripada Al-Qur'an yang harusnya kita berikan, kita membacanya. Bukan sekedar dipajang, bukan sekedar menjadi hiasan di dinding-dinding rumah, tetapi bagaimana kita bisa mengamalkan. Yang sebagaimana nanti hak daripada Al-Quran adalah yaitu membacanya, yang ketiga adalah menghafalnya. Setelah kita mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, bahkan kita mampu menghatamkan 30 juz secara rutin setiap bulannya, Masya Allah, maka kita berusaha untuk menghafalkannya. Nah, dan ini adalah hak daripada Al-Quran. Yang ketiga, seorang hamba, seorang muslim hendaknya ada di dalam dadanya hafalan Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Ya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laisa fi jawfi syamil Al-Quran kal baitil kharb. Karena sesungguhnya seseorang yang tidak ada di dalam dadanya, dirinya, hafalan sedikit pun, itu bagaikan rumah yang kumuh, rumah yang kosong. Kalau rumah nggak dihuni,
itu berbahaya, bisa dihuni oleh makhluk lain. Rumah saja itu diibaratkan oleh Nabi SAW yang apabila dibacakan surah Al-Baqarah yafir syaitan, syaitan akan lari. Itu rumah, apalagi seorang manusia tidak ada di dalam dirinya hafalan Al-Quran sedikit pun, ini akan berbahaya, akan goyang, akan bimbang, ragu dan seterusnya. Nah, maka selain daripada kita niatkan setiap hurufnya kita mendapatkan kebaikan demi kebaikan, man qara harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan barang siapa membaca satu huruf saja itu baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Itu kalau pahala yang kita niatkan mendapatkan kebaikan demi kebaikan, baik di dunia ataupun di akhirat, maka kita juga mengharapkan agar Allah lindungi diri kita, Allah jaga diri kita, Allah bentengi diri kita, karena musuh kita tidak tampak, tidak nampak, tidak terlihat. Nah, maka dengan membaca Al-Quranul Karim ini adalah sesuatu yang harus dan wajib bagi seorang muslim menghafalkannya. Kemudian yang keempat, hak daripada Al-Quran adalah senantiasa kita memahaminya. Setiap kata, setiap kalimat, setiap ayat, setiap suratnya kita paham apa yang dibaca. Mungkin sekarang kita paham cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Setiap hurufnya kita berikan makhrajnya, sifatnya sempurna. Kemudian kita paham dari setiap ayat yang kita baca. Maka kita telah memberikan hak daripada Al-Quran tersebut. Yang kelima, setelah kita paham, setelah kita lancar, kita hafal, maka kita mengamalkannya. Bukan sekedar sebuah hafalan saja, bukan sekedar ilmu teori saja, tetapi bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita baca di setiap sholat kita. Kita runut, misalnya ba'da maghrib kita baca An-Naba, ba'da isya kita baca An-Nazi'at, ba'da subuh kita baca Al-Fajr, dan seterusnya. Maka semua ayat-ayat Al-Quran itu kita mengamalkannya dan membacanya secara bergantian. Maka bisa kita amalkan secara rutin, secara berurut. Atau kita mengamalkan isi kandungan dari ayat Al-Quran tersebut. Ya. Mungkin kita mengikuti kajian-kajian dari majelis ya para asatidzah yang mengajarkan tentang ilmu tafsir, ya bagaimana mentadabburi setiap surah-surah yang ada di dalam juz 30 dan di juz 29. Maka ini juga termasuk dalam pengamalan Al-Quran. Karena kata para ulama, pengamalan Al-Quran itu terbagi dua. Pengamalan hati, pengamalan jawarih. Ya, kita amalkan setiap ayat yang kita dengar, kita bisa meresapi dan memahaminya. Maka itu termasuk pengamalan. Ya, setiap ayat yang dibacakan, kemudian kita merasakan, yaitu pengaruhnya daripada apa yang dibaca, berarti kita telah mengamalkan. Yang kedua dalam bentuk jawarih, yang kita lakukan, yang kita praktekkan, dan kita bacakan, kita hafal. Kemudian yang terakhir adalah kita mengajarkannya. Ya, kita mengajarkannya tentunya jangan sebatas diri sendiri kita bisa membaca dengan baik dan benar. Ya, makanya kata Nabi SAW dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, rajulun atahullahu al-Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dua orang yang dimana Allah berikan dia Al-Quran, dia hafal Al-Quran, dia bacakan setiap pagi siang malam, dan juga yang orang kedua diberikan yaitu harta, kemudian dengan hartanya dia infakkan pagi siang bahkan sampai malam. Maka kata Nabi, la hasada illa fi itsnatain, tidak ada kedengkian kecuali hanya pada dua orang ini. Tidak mengapa kita iri, kita merasakan sesuatu yang ada pada teman kita, mungkin diberikan dia hafalan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia hafal menjadi sahibul Quran, dia ulang-ulang di setiap pagi siang bahkan sampai malam. Kita ingin seperti dia, maka hasad yang seperti ini dibolehkan. Yang kedua, orang yang diberikan harta
Dan kita pengen seperti orang yang sering kali Allah berikan harta, berlimpahnya harta kemudian diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin seperti apa yang dilakukan. Bukan sebatas mendapat gelar saja, bukan sebatas pengen kaya saja, tetapi bagaimana kita ingin apa yang diberikan oleh orang tersebut kita bisa lakukan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud, inilah yang dikomentari oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwasanya para ulama mengatakan makna hasad, dibolehkan hasad itu terbagi menjadi dua. Makna hasad secara hakiki dan makna hasad secara majazi. Ya, makna hasad secara hakiki, kita boleh hasad secara majazi tapi tidak boleh hasad secara hakiki. Kata para ulama, makna hasad hakiki itu adalah kita menginginkan, yaitu nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Itu yang tidak dibolehkan. Ya, misalkan si fulan dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia hasad. Dia pengen nikmatnya itu hilang daripadanya. Ini yang tidak dibolehkan, haram hukumnya. Dan yang kedua adalah hasad majazi. Yang dimaksud oleh para ulama adalah ghibtah. Kita menginginkan kenikmatan yang ada pada orang tersebut bisa kita sama sepertinya tanpa harus menghilangkan nikmat padanya. Itu yang dibolehkan. Maka inilah persaingan yang dibolehkan dan disunahkan, dianjurkan ketika kita ingin berlomba-lomba di dalam kebaikan dan ketaatan. Jangan sampai kita ingin kenikmatan tersebut hilang daripadanya dan berpindah alih pada dirinya. Nah, ini yang tidak boleh, haram hukumnya. Baik teman-teman sekalian, maksud daripada mukaddimah yang di awal adalah agar senantiasa kita berlomba-lomba di dalam, yaitu mencapai, memperoleh daripada keutamaan dari Nabi SAW sampaikan bahwasannya seorang al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, bahwasanya orang yang mahir bersama Al-Quran, dia pintar membaca Al-Quran, dia menguasai dan menghafalkannya, dia bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Nah, di sini kita ingin bersaing dengan bersaing sehat, berlomba dengan berlomba yang di dalam ketaatan. Fastabiqul khairat. Baik, singkat kita lanjut pada bahasan yaitu Tuhfatul Atfal pada bait yang ke-21. Ya, bisa dilihat di layar, kita tampilkan bahasan pada bait yang ke-21 terkait dengan perkataan Imam Al-Jamzuri rahimahullah. Beliau mengatakan wasani idghamun. Ya, sebelumnya fal awwalul ikhfa'u indal ba'i wa sami syafwalil qurra'i. Nah, itu sebelumnya kita membahas tentang mim sakinah yang bertemu dengan huruf ba, maka hukum yang pertama adalah ikhfa syafawi. Nah, sekarang yang kedua. Wasani, slide yang kedua, idghamu bimithliha atha wa sammi idghaman saghiran ya fata. Nah, ini bait yang ke-21 dari kataan Imam Al-Jamzuri rahimahullah. Beliau mengatakan wasani. Apa ini maksud dengan wasani? Dan yang kedua. Yang kedua dari hukum mim sakinah. Ya, masih ingat pada bait yang sebelumnya fal awwalul ikhfa'u indal ba'i. Yang pertama, hukum yang pertama dari mim sakinah adalah ikhfa syafawi. Dan yang bait ke-21 wasani. Nah, yang dimaksud dengan wasani adalah dari hukum mim sakinah yang kedua adalah idgham bimithliha ata, yaitu idgham ketika bertemu dengan semisalnya. Apa maksudnya? Ketika bertemu dengan huruf mim juga. Ya, ada mim sakinah bertemu dengan mim yang semisalnya, makhraj dan sifatnya sama. Wasammi idghaman saghiran ya fata, dan namailah bahwa istilah tersebut dikenal juga dengan idgham saghir atau idgham mutamathilain saghir ya fata. Maka ketahuilah wahai para pemuda, ya, terkait dengan istilah-istilah yang harus kita camkan dengan baik dan bisa kita bedakan. Oke, baik, selanjutnya kita coba perhatikan terkait dengan istilah daripada idgham
mithlaini, ada idgham mimi, ada idgham shaghir. Apa yang dimaksud dengan istilah-istilah tersebut? Yang pertama, kita tahu bahwa makna idgham, apa artinya idgham? Memasukkan idkhalu fi syai', ya, idkhalu syai' fi syai', memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang berikutnya. Adapun secara istilah iltiqa'u harfin sakin bi harfin mutaharrik bihaits yasirani harfan wahidan musyaddada. Nah, jadi menggabungkan huruf sukun dengan huruf yang berharokat, ya, sehingga yasirani harfan wahidan musyaddada. Huruf itu melebur menjadi satu huruf yang bertasydid. Ya, oke. Kemudian mithlain mimi, apa maksudnya? Jadi mithlain itu artinya sama, mirip, percis, ya, serupa. Dua huruf yang melebur memiliki kesamaan nama dan sifat. Makhrajnya sama, sifatnya juga sama. Apa itu? Yakni huruf mim bertemu huruf mim, maka dikenallah idgham mimi, ya, dua huruf yang sama. Nah, adapun dikenal dengan idgham shaghir, apa yang dimaksud dengan shaghir? Shaghir artinya kecil, sedikit. Jadi prosesnya, kalau teman-teman masih ingat pada pertemuan sebelumnya, itu proses terjadinya bunyi, ya, atau proses terjadinya idgham shaghir itu prosesnya sangat cepat, ya. Kalau idgham bighunna atau misalkan idhar halqi, itu prosesnya dengan dua gerakan. Kita harus memberikan secara sempurna pada huruf nun sakinah, makhrajnya tepat, sifatnya sempurna. Nah, tetapi pada pembahasan idgham shaghir prosesnya tidak terlalu ribet, tidak terlalu rumit. Dia hanya satu proses yang sangat mudah. Itu maksudnya. Jadi proses idghamnya cepat dan tidak membutuhkan banyak perubahan atau pergerakan, ya. Nah, kita bisa lihat, ya, bagaimana Syekh Sulaiman Al-Jamzuri pada slide berikutnya. Beliau mensyarah, wasani idghamun bimithliha ata wasammi idghaman saghiran ya fata. Ats-tsani, yang kedua, min ahkami misakinah al-idgham. Dari hukum yang kedua daripada min sakinah adalah idgham. Fayajibu idghamu fi mithliha, maka wajib hukumnya kita mengidghamkan. Ya, wajib hukumnya kita mengidghamkan. Contoh, sebagaimana beliau menukil dari surah An-Naml ayat 62. Amman yujibul mudtar. Nah, di situ ada mim yang bertasydid. Amman itu ada mim sakinah bertemu dengan mim yang berharokat fathah. Oke, itu yang pertama. Itu termasuk dari idgham, ya, mimi. Kemudian yang kedua, contoh dari surah Al-Baqarah ayat 134. Walakum ma kasabtum walakum ma kasabtum. Ya, perhatikan di mana idgham miminya di situ. Mim sakinah bertemu dengan mim yang berharokat apa? Fathah. Walakum ma kasabtum wa yusamma hadza idghaman, maka ini dinamakan idgham saghiran. Ya, wa yusamma hadza idghaman saghiran, karena prosesnya sangat mudah. Ya, tidak perlu apa? Pertemuannya harus berpindah dari satu makhraj ke makhraj yang lain, karena sama-sama huruf mim, makhrajnya sama, sifatnya sama. Maka di situ prosesnya sangat mudah. Nah, di sini beliau sebutkan wa ta'rifuhu ayyattafiqal harfan sifa wa makhraja. Jadi syaratnya itu, ya, makhrajnya daripada huruf yang dimaksud oleh beliau tadi ada dua huruf, harfani sifatan wa makhrajan. Dia sama makhraj dan sifatnya. Wa yaskun awwaluhuma, yang pertama harus sukun terlebih dahulu, yang kedua hidup berharokat maksudnya. Contoh misalnya, contoh lain, ya, kal amsilatil mutaqaddimah, contoh idrib bi'asaka. Nah, kalau teman-teman
pernah belajar qalqalah, itu kenapa tidak dipantulkan? Idrib bi'asaka. Kenapa tidak dipantulkan saja? Karena di situ ada huruf qalqalah, ketika dia sukun wajib dipantulkan. Begitu juga contoh selanjutnya, wa qad dakhalu, ya. Kenapa bacanya wa qad dakhalu? Padahal kita telah belajar kalau ada huruf ba, jim, da, to, qa, ya, qutbu jaddin dalam keadaan sukun wajib dipantulkan, diqalqalah. Nah, sekarang ada contoh, ada huruf ba, ada huruf da sukun. Kenapa tidak dipantulkan? Nah, karena di sini apa? Termasuk dari yattafiqanil harfan. Dia termasuk makhraj dan sifat yang sama. Yang pertama adalah hurufnya sukun, yang kedua berharokat. Maka prosesnya diidghamkan. Wajib diidghamkan. Nah, maka di sini termasuk daripada idgham juga. Tetapi nanti ada pembahasan khusus terkait dengan idgham min haitsul makhraj was sifat, ya. Kemudian slide berikutnya kita bisa perhatikan dari hukum, ya, idgham mimi, ya, teman-teman bisa memperhatikan pada contoh slide berikutnya dan gambar sekilas, ya, di mana proses terjadinya itu bertumpu pada terkatupnya bibir atas dan bawah secara rapat, ya. Ada mim sakinah, mim sukun bertemu dengan mim yang berharokat, boleh itu fathah, boleh kasrah, boleh dhamma. Nah, maka dia ini sama hukumnya seperti apa? Gunnah musyaddada. Masih ingat pelajaran gunnah musyaddada? Wa gunna miman thumma nunan syuddida wasammi kulla harfa gunnatin bada. Nah, ini hukum tersendiri. Jadi ada huruf gunnah itu yang sangat istimewa dia. Huruf apa itu? Cuman dua hurufnya, nun dan huruf mim. Nah, apabila dia bertasydid, ini lebih sempurna lagi, levelnya lebih sempurna, lebih tinggi. Nah, dia sama, ya, cara membacanya sama persis dengan mim tasydid, ya. Kenapa? Karena mim sukun langsung dimasukkan ke dalam huruf yang mim yang berharokat, ya. Maka bunyinya ma lahum minallah, ma lahum minallah. Nah, mim sakinah bertemu dengan mim yang berharokat kasroh. Jadi gunnahnya harus sempurna, harus sempurna, tidak boleh setengah-setengah. Ma lahum minallah. Baik, slide berikutnya. Nah, para ulama tentu ingin memudahkan, ya, para umat muslimin, kaum muslimin, ya, ketika hendak membaca Al-Quran dengan berbagai versi. Tentunya ada, kita lihat, ya, standar mushaf Indonesia, ada juga standar mushaf Madinah. Nah, teman-teman yang belajar dengan standar mushaf Madinah sudah tentu insya Allah bisa membaca dengan mushaf apapun, ya. Tetapi kalau dia belum belajar dengan standar mushaf Madinah, ini akan sangat sulit untuk dia bisa membacanya, karena ada ketentuan khusus secara tersendiri. Biasanya, ya, mim sakinah pada idgham mimi, ya, kalau di mushaf standar Indonesia itu mim sakinahnya ada sukun di atasnya, ya, mim sakinahnya ada tanda sukun. Nah, kalau mushaf Madinah dia tidak ada tanda sukun. Nah, itu bedanya, ya, bedanya dengan apa? Penulisan yang ada di dalam mushaf Madinah, mim sakinahnya tidak ada tanda sukun. Dia sama-sama huruf mim setelahnya ada tasydid, ya. Persamaannya apa? Huruf mim yang kedua yang hidup itu ada tasydid. Tapi kalau yang standar Indonesia, mim sakinahnya betul-betul ada tanda simbol sukun. Adapun mushaf Madinah tidak ada. Baik, next berikutnya. Contohnya, ya, banyak sekali, ya, di dalam Al-Quran. Nanti tugas teman-teman menentukan, ya, teman-teman menentukan dan mencari contoh di juz 30 dan di juz 29, ya. Itu contohnya ada di
Yang pertama amrikum mirfaqah. Nah, ada warna yang dikhususkan, krim dan warna hijau. Lahum maghfirah wa amanahum min khauf at'amahum min ju'. Oke, itu fokus pada pertemuan dua huruf, yaitu huruf mim, ya, dengan syarat harus apa? Ditahan bacaannya sehingga apa? Baqail gunnah, keluar gunnah yang sempurna. Jadi syaratnya tidak hanya idgham, tidak hanya dimasukkan dengan sempurna, tapi harus disertai dengan bacaan dengung, ya, gunnah yang sempurna. Baik, kita lihat set berikutnya, kekeliruan-kekeliruan yang biasa terjadi. Yang pertama, ya, tidak menyempurnakan gunnah, terlalu buru-buru ketika melepas mim. Ya, banyak kita dapati karena pengen baca cepat selesai, khatam 30 juz sekali duduk, ya, misalkan seharian. Nah, sehingga apa? Ya, tidak memberikan apa? Sifat-sifat yang sempurna pada mim tasydid. Ya, contoh, walakum ma kasabtum, ada prosesnya, ya, idghamnya ada, gunnahnya ada, tetapi apa? Tidak sempurna. Kemudian yang kedua, ya, mengizharkan dan memberi jeda, biasanya di tahap proses belajar. Pernah kita dengarkan anak-anak yang baru belajar di TPA atau yang baru belajar ngaji, biasanya masih dieja itu. Walakum ma kasabtum. Nah, itu kan masih dieja. Nah, biasanya ini terjadi kesalahan. Tetapi kalau proses belajar tidak masalah. Maksudnya ketika sudah di tahap, yaitu apa? Membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Yang ketiga, gunnah terlalu panjang, berlebihan, ya, terlalu menikmati gunnah, ya, katanya gunnah itu tidak ada kadarnya, panjangnya tidak ada disepakati. Wah, akhirnya apa? Dia membaca sesuka nadanya, ya. Kalau nadanya lagi enak, dia bacanya sangat lama. Atau contoh walakum ma kasabtum, akhirnya terlalu lama di situ. Ya, ini yang kita tidak inginkan. Harus sesuai dengan apa? Ritme membaca Al-Quran. Yang keempat, isba' harakat, biasanya terjadi sangat panjang sekali. Mungkin dia fokus pada apa? Nagham, ya, dengan nada hijaz, ras, nahwan, nah seterusnya. Walakum ma kasabtum kum. Nah, di situ ada proses apa? Mat yang dipanjangkan. Di sini yang tidak disarankan. Terakhir, ringkasan daripada idgham mimi pada bait yang ke-21, bahwasanya definisi ataupun kaidah yang harus kita ketahui yang pertama, yaitu idghal memasukkan mim sukun pada mim yang berharokat dengan disertai gunnah yang sempurna. Ya, kenapa? Karena dia satu makhraj dan satu sifat. Kaidahnya harus digunakan secara sempurna. Kemudian huruf dan sebabnya, hurufnya cuma satu, ya. Jadi mim sakinah kemudian bertemu dengan mim yang berharokat, hurufnya cuma satu. Istilahnya idgham mim. Sebab terjadinya yaitu tamatsul, kesamaan makhraj dan sifat, ya. Jadi ada kesamaan makhraj dan sifat. Yang berikutnya, sebab penamaannya. Kenapa dinamakan idgham? Ya, karena proses memasukkan, ya, memasukkan ke huruf setelahnya. Mithlain. Limadha sumya mithlain? Karena apa? Dua huruf yang melebur sama nama dan sifatnya. Mirip dia, makhraj dan sifatnya sama. Kenapa dinamakan shaghir? Yaitu huruf pertama sukun, kedua berharokat, sehingga mudah untuk dimasukkan, tinggal di idgham pada harokat yang kedua. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah tanda mushaf yang ada di mushaf Madinah, itu mimnya tidak ada tanda sukun. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini, dan
Insyaallah kita lanjutkan pada hukum yang terakhir daripada mim sakinah, yaitu pada bait yang ke-22 dari matan Tuhfatul Atfal. Demikian, semoga bermanfaat dan praktekkan dari apa yang telah kita pelajari, karena dengan apa yang kita pelajari ini kita akan betul-betul menguasai setiap hukum-hukumnya. Ya, mim sakinah ketemu huruf ba, ikhfa syafawi. Mim sakinah bertemu dengan huruf mim, idgham mimi, dan seterusnya. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas hukum mim sakinah yang terakhir pada bait yang ke-22. Demikian, terima kasih atas partisipasi dan duduk bareng untuk kita mengkaji ulang daripada Tuhfatul Atfal ini. Semoga Allah berikan yaitu ganjaran dan keberkahan dari apa yang kita dengarkan, dan semoga kita bisa mempraktekkan, yaitu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan mendapatkan dari setiap hurufnya itu kebaikan demi kebaikan, dan tentunya kita mendapatkan dan berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap kehidupan kita, dan tentunya kita mengharapkan yaitu ketenangan daripada kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qauli hadza, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.